Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Warisan sejati tertinggi. Pupil mata Fang Yuan membesar dan tatapannya menyala terang. Ketika benjolan cahaya warisan sejati masih 1000 langkah jauhnya, Fang Yuan merasakan auranya yang melonjak. Ini adalah perasaan yang tidak dimiliki oleh warisan sejati biasa dan bahkan warisan sejati yang tak tertandingi. Di bawah pengaruh aura ini, pikiran mulai berkumpul di benak Fang Yuan, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan ingatannya melintas terus-menerus. Jika pikirannya seperti kolam yang dalam selama waktu normal, maka saat ini, pikiran yang meningkat dengan cepat seperti air terjun besar yang jatuh ke kolam dalam ini. Pikiran melonjak dengan gila-gilaan, menciptakan gelombang demi gelombang. Perasaan ini luar biasa, dan Fang Yuan tidak dapat menemukan kata yang akurat untuk menggambarkannya. Kenangan yang terkubur jauh di dalam pikirannya mulai muncul satu demi satu, debu di atasnya dihilangkan saat mereka secara realistis dan jelas muncul di benaknya. Sejumlah besar cahaya inspirasional melintas dan segala macam ide hidup muncul di benak Fang Yuan. Beberapa masalah dan keraguan mengenai kultivasi langsung diselesaikan di bawah cahaya inspirasional. Kepercayaan diri yang sangat kuat tanpa sadar muncul di benak Fang Yuan. Ini adalah perasaan yang luar biasa yang tak terlukiskan, seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya, seolah-olah tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Ini adalah kekuatan khusus yang tidak bisa dihindari orang untuk tidak kecanduan. Nak, cepat bangun, aku juga tahu betapa memabukkannya perasaan ini, tetapi jika kamu tidak ingin mati, jangan tenggelam di dalamnya. Lihat dirimu dengan cepat. Mo Yao berteriak. Suara ini membangunkan Fang Yuan, dan ketika dia melihat dirinya sendiri, dia pucat karena ngeri. Hanya dalam waktu singkat, tubuhnya menjadi lemah dan kelelahan, dahinya yang mengkilap sekarang memiliki kerutan, lengannya yang kuat memberikan perasaan tua dan membusuk dan menjadi lebih lemah. Jika bukan karena pengingat Mo Yao, Fang Yuan mungkin telah kehilangan dirinya dalam perasaan indah itu dan mengabaikan perubahan pada tubuhnya. Gu ini adalah... Fang Yuan memikirkan jawaban yang sangat mengejutkan, dan pada saat yang sama, menggunakan gerakannya Gu untuk mundur dengan cepat. Domain terpencil warisan sejati tidak melarang penggunaan cacing Gu. Warisan sejati tertinggi juga tidak mengejar Fang Yuan dan terus terbang di jalurnya. Fang Yuan dengan cepat menarik jarak dengannya sebelum dengan ketakutan melihat warisan sejati tertinggi yang terbang jauh, memotong ruang gelap. Ini hanya aura warisan sejati tertinggi dan itu hampir membuatku kehilangan diriku dan mati. Seberapa sulit ujiannya? Fang Yuan berseru kaget. Dia bahkan tidak bisa mendekati Qi Gu manusia, warisan sejati yang tak tertandingi. Tidak perlu berbicara tentang warisan sejati tertinggi, apalagi mendekatinya, hanya dengan mendekatinya sedikit, aura yang bocornya hampir merenggut nyawanya. Seperti yang dikatakan Mo Yao, Fang Yuan sebagai manusia terlalu lemah. Warisan ini jelas merupakan hal yang hebat, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menanggungnya. Itu seperti lebah memetik madu, jika madunya sebesar kepalan tangan, lebah itu malah akan tenggelam sampai mati. Gu abadi dari warisan sejati tertinggi ini, mungkinkah Gu legendaris itu? Fang Yuan berbicara dengan kepastian hampir 80%. Tapi jawaban ini terlalu mengejutkan, membuatnya agak tidak bisa mempercayainya. Hehehe. Mo Yao tertawa, nak, tebakanmu benar. Bahkan saya tidak berani mempercayainya saat itu, tetapi kebenaran ada tepat di depan mata Anda, tidak ada pilihan selain mempercayainya. Benar, Gu abadi yang terkandung dalam warisan sejati tertinggi ini adalah Gu peringkat 9 legenda, kebijaksanaan Gu. Kebijaksanaan Gu. Itu direkam pada tahun kurang dari lebih besar dari. Ini adalah Gu abadi peringkat 9 yang bisa memberikan kebijaksanaan tanpa akhir kepada Master Gu. Tapi harga untuk menggunakannya sangat tinggi. Legenda Renzu dengan jelas mencatat bahwa Renzu dan Desolate Ancient Moon harus memberikan usia parubaya mereka kepadanya untuk mendapatkan bantuannya. Dengan kata lain, menggunakan kebijaksanaan Gu berarti menghabiskan umur. Fang Yuan bahkan belum mendekatinya, Tetapi umurnya telah aus dengan cepat, kerutan muncul dan tubuhnya menua hanya dalam waktu singkat.
Berkenaan dengan Fang Yuan, kebijaksanaan Gu adalah dewa kematian sejati. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa mendapatkannya saat itu dan terlebih lagi, metode penantang surga apa yang dia gunakan untuk menyegelnya di sini. Tidak heran Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa memikirkan segala macam metode untuk memperpanjang umur, dia pasti banyak menggunakan kebijaksanaan Gu. Fang Yuan sangat tersentuh. Mo Yao malah menghela nafas, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa mungkin menggunakan kebijaksanaan Gu untuk satu alasan, untuk memperpanjang umur. Sayangnya, semakin banyak kebijaksanaan Gu digunakan, semakin pendek umurnya, dan pada akhirnya, dia tidak mendapatkan solusi yang dia inginkan juga. Menurut catatan sejarah, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa hidup selama lebih dari 8.000 tahun sebelum mati. 8.000 tahun sudah menjadi hasil di tingkat menengah ke atas di antara Yang Mulia peringkat 9. Asal primordial Yang Mulia Abadi yang memiliki umur terpanjang, hidup selama 25.000 tahun. Yang memiliki umur terpendek adalah Yang Mulia Iblis Teratai Merah yang hanya hidup selama 3.000 tahun. Yang mulia lainnya umumnya memiliki umur sekitar 7.000 tahun. Ada 3 warisan sejati tertinggi dalam domain terpencil warisan sejati. Katakan padaku, seperti apa 2 lainnya? Saya benar-benar ingin mengalaminya. Mata Fang Yuan mengeluarkan cahaya yang tak terlukiskan. Mo Yao merasakan ada yang salah dengan nada suaranya, dan dengan cepat membujuk, "Nak, jangan memiliki pikiran bodoh, ambil warisan sejati biasa dengan cepat dan pergi. Anda memiliki token pemilik 10 tepi dan hanya dapat mengambil warisan sejati biasa. Bahkan jika Anda lulus ujian warisan sejati yang tak tertandingi, Anda tidak dapat mengambilnya. Jangan bahkan menyebutkan warisan sejati tertinggi, tubuhmu yang lemah yang bisa tertiup angin bahkan tidak tahan dengan aura mereka." Fang Yuan tertawa keras, "Kata-katamu membuatku semakin tertarik untuk melihatnya. Kesempatan ini sangat langka, saya khawatir saya tidak akan mendapatkan kesempatan lagi jika saya melewatkannya kali ini." "Bocah nakal, apakah kamu sudah gila? Tidakkah Anda tahu bahwa Anda kehilangan setidaknya 2 tahun umur Anda beberapa saat yang lalu? Jika Anda terus membuang-buang waktu seperti ini, dan warisan sejati mulai terbang dengan kecepatan meteor, Anda tidak akan bisa mendapatkan apa-apa, dan Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda." Mo Yao cemas. Fang Yuan terus tertawa tanpa tergerak. Dia terus mengembara, memutar jauh ketika dia melihat warisan sejati biasa dan warisan sejati yang tak tertandingi, bahkan tanpa sedikit pun niat untuk mengambilnya. Keinginan Mo Yao menjadi lebih cemas, "Kamu orang gila. Surga, apa yang Anda pikirkan di otak Anda? Anda membiarkan begitu banyak warisan sejati hilang hanya untuk memperluas wawasan. Anda, idiot, jika kamu mati, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan paviliun air? Jika aku mati, keinginanmu ini juga tidak akan bisa bertahan, tapi kamu bisa tenang, kamu masih memiliki surat wasiat yang tersisa di paviliun air. Kamu bisa menunggu orang yang ditakdirkan dan mempercayakan tugas berharga ini kepada mereka." Fang Yuan menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Mo Yao mencoba membujuknya lagi, tetapi Fang Yuan bersikeras dalam melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Dia terus menjelajah tanpa henti, dan setelah beberapa hari, warisan sejati bergerak lebih cepat, Ang Yuan sesekali masuk ke dalam situasi berbahaya. Beberapa kali, dia menghadapi bahaya kehilangan nyawanya, tetapi nyaris berhasil melarikan diri pada akhirnya. Mo Yao telah mencoba membujuknya sepanjang waktu, kecemasan membuatnya menjadi gila, "Nak, aku menyerah, kamu benar-benar keras kepala. Baiklah, kamu tidak perlu melanjutkan, aku akan memberitahumu tentang 2 warisan sejati tertinggi lainnya. Yang pertama adalah warisan jalur keberuntungan yang didirikan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Menggunakan pencapaian jalur keberuntungannya yang unik, dia mampu menjadi tak terkalahkan di dunia. Kedua adalah hak kendali 88 gedung yang sejati. Menara ini disempurnakan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa dan leluhur berambut panjang, itu bisa menjarah cacing Gu di suatu wilayah, akan ada sumber daya budidaya Gu yang tak ada habisnya bagi orang yang mendapatkannya. Dia benar-benar cemas. Biasanya, dia mungkin belum tentu ingin memberikan detail orang dalam seperti itu kepada Fang Yuan bahkan jika dia bertanya. Sekarang, bagaimanapun, dia mengungkapkannya, takut Fang Yuan akan terus bertindak bodoh. Tapi apa yang dia takuti terjadi.
Fang Yuan terkekeh dan seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, terus berkeliaran. Beberapa hari kemudian, kecepatan terbang warisan sejati sudah secepat burung. Sangat mudah bagi Fang Yuan untuk menghindari satu atau dua, tetapi domain terpencil warisan sejati tampaknya menyusut dan semua ukuran warisan sejati harus terbang di ruang yang menyempit. Ekor panjang dari segala macam lampu warna-warni yang mereka seret hampir menjalin jaring cahaya yang tersebar tipis. Fang Yuan hanya bisa bertahan hidup bergerak melalui celah-celahnya. Pada tahap ini, Fang Yuan menggunakan semua konsentrasinya dan tidak berani bersantai bahkan sesaat, karena kecerobohan sesaat akan menyebabkan tragedi kematiannya. Cepat pergi. Anda bahkan tidak bisa mengambil warisan sejati biasa sekarang. Selama Anda terus tinggal di sini, bahayanya akan meningkat setiap detik. Sai, kamu benar-benar menjadi gila di saat yang begitu penting. Mo Yao mulai putus asa dari semua bujukan. Tatapan Fang Yuan membara, tiba-tiba bertanya, katakan padaku, apakah ada kemungkinan aku dapat menemukan kesempatan untuk menuai keuntungan ketika dua warisan sejati bertabrakan? Mo Yao tercengang saat mendengar ini. Tapi segera, dia berteriak dengan suara melengking, kamu bodoh, idiot. Akankah Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa yang Agung melakukan kesalahan yang begitu jelas? Jadi kamu berpikir seperti itu, aku melebih-lebihkanmu. Aku terlalu melebih-lebihkanmu. Anda jelas telah menjadi korban kecerdikan Anda sendiri, bagaimana mungkin ada celah yang jelas untuk Anda eksploitasi? Kamu telah berpikir terlalu angan-angan, kamu terlalu naif. Jadi itu hanya angan-anganku. Fang Yuan terkekeh, ekspresinya tidak terganggu saat dia terus menjelajah. Sebenarnya, dia sudah mengetahui hal ini, tetapi dengan sengaja mengatakannya untuk memprovokasi Mo Yao. Mengapa kamu masih belum pergi? Apakah kamu ingin mati? Mo Yao terprovokasi dan benar-benar dibuat gila oleh Fang Yuan. Apakah saya mati atau tidak adalah masalah saya, itu bukan masalah Anda. Kamu sudah mati, mengapa orang mati membuat keributan seperti itu? Fang Yuan dengan acuh tak acuh mengejeknya, ekspresinya masih tenang seolah-olah orang yang dalam bahaya bukanlah dia. Brengsek, idiot. Wajah Mo Yao memerah karena marah dan mulai melemparkan kutukan. Gemuruh. Tepat pada saat ini, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di kejauhan. Fang Yuan menatap sumber suara, melihat dua warisan sejati bertabrakan yang kemudian melompat ke arah yang berbeda. Fang Yuan tercengang. Dia tidak menyangka kata-katanya yang tidak masuk akal menjadi kenyataan, warisan sejati benar-benar bertabrakan. Terutama ketika salah satu warisan tampaknya menjadi warisan sejati tertinggi. Mo Yao juga tercengang. Bagaimana ini mungkin? Suaranya naik satu oktav lebih tinggi menjadi suara menusuk telinga yang tidak memiliki sikap Grandmaster jalur penyempurnaan. Saat itu, ketika aku menjelajahi tempat ini, mengapa aku tidak menemukan hal yang begitu baik? Tapi segera, matanya terbuka lebar, menyadari, jadi seperti itu. Itu adalah warisan sejati jalan keberuntungan tertinggi. Saat itu saya melakukan semua yang saya bisa untuk membuka celah di dalamnya untuk mendapatkan keberuntungan yang menyaingi surga Gu, tetapi pada akhirnya itu terbang menjauh. Saya hanya bisa menggunakan warisan lain yang saya peroleh untuk puas dengan opsi terbaik kedua, memurnikan bencana yang memanggil Gu. Mo Yao telah menciptakan celah dalam warisan sejati tertinggi ini, karena tidak lagi dalam keadaan sempurna. Keseimbangan aslinya miring, memungkinkan warisan sejati bertabrakan satu sama lain. Boom! Suara tabrakan lainnya. Mata Fang Yuan terbuka lebar, tabrakan ini sepertinya telah menyebabkan Gu terbang keluar dari jalur keberuntungan warisan sejati tertinggi. Fang Yuan bingung, apa itu? Mo Yao juga tercengang sebelum berteriak, itu adalah jalur keberuntungan cacing Gu, untuk apa Anda linglung, bukankah Anda akan mengambilnya? Fang Yuan, bagaimanapun, ragu-ragu, jika saya mencoba mengambil Gu ini, bukankah saya akan bertemu dengan ujian warisan sejati jalan keberuntungan? Warisan sejati jalan keberuntungan adalah warisan sejati tertinggi, Fang Yuan tidak akan pernah bisa menahan ujian. Ujian terkutuk sekali. Tabrakan telah memperbesar retakan pada benjolan cahaya warisan yang sebenarnya, itu rusak. Ambil dan pergilah dengan cepat, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan mati di sini. Mo Yao berteriak. Fang Yuan terkekeh dan bergerak maju, menghindar di sana-sini, sebelum bisa mendekat dengan susah payah dan mengambil cacing Gu itu. Ini adalah Gu Fana peringkat 5 dan bukan Gu abadi. Nah,
kamu masih belum pergi. Mo Yao hampir melolong sekarang. Haha, apa terburu-burunya? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak pergi, malah tinggal di dalam domain terpencil warisan sejati, mengamati di mana-mana. Melihat waktu, dengan kekacauan saat ini, hampir siap, gumamnya. Nak, apa katamu? Mo Yao baru saja berbicara ketika Fang Yuan menaburkan banyak cacing gu yang aktif bersama untuk membentuk pusaran air. Pusaran air mengeluarkan kekuatan daya tarik yang agung, menyerap semua cahaya warisan sejati. Beberapa napas kemudian, pusaran air melambat dan runtuh dengan suara keras, memperlihatkan sebuah pintu. Semua sesuai rencana. Fang Yuan melemparkan dirinya tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, dia melihat roh tanah. Pemandangan di depan mata seseorang adalah aula giok putih yang megah dan elegan. 4 pilar besar menahan atap, di tanah, cahaya memancarkan bayangan pada seseorang. Baik itu dinding, pilar, atau atap, mereka murni dan putih seperti salju, semuanya dibuat menggunakan batu giok putih. Di tengah aula, ada area layang dengan 23 anak tangga. Di area layang, ada patung burung dewa tembaga hijau. Burung ilahi itu melihat ke atas, dan melebarkan sayapnya, tetapi ada rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan ukuran pohon kuno, melingkar di sekitar tubuh burung ilahi, kusut di lehernya yang panjang, kakinya yang ramping, dan bahkan menembus bulunya dan bertempat di tubuhnya. Mata burung dewa itu tajam seperti belati, mengerutkan kening dan mulutnya terbuka lebar, hampir seolah berteriak keras. Ekspresinya sangat mengharukan, terlihat sangat nyata dengan detail halus, dan ada semangat perlawanan yang gigih mengalir darinya. Roh ini bisa meninggalkan kesan yang kuat setelah satu tatapan. Fang Yuan muncul di tangga, melihat patung burung dewa tembaga hijau yang tinggi dan besar menutupi penglihatannya, pupil matanya yang gelap sepertinya memiliki api yang menyala di dalam. Ini. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan Mo Yao hingga gagap. Dia menelan sambil mengarahkan jarinya, berteriak, ini sebenarnya merak giok es, roh tanah yang diberkati istana kekaisaran. Ah, apa yang perlu dikejutkan? Bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyuman, dia berkata, tanah yang diberkati istana kekaisaran awalnya memiliki roh tanah, jika tidak, itu tidak akan mengenali yang mulia abadi matahari raksasa dan menjadikannya tuannya. Roh tanah dibentuk oleh kombinasi obsesi dan kekuatan surgawi tanah yang diberkati. Untuk menyingkirkan roh tanah, Anda harus berurusan dengan seluruh tanah yang diberkati. Jika roh tanah mati, tanah yang diberkati akan dihancurkan. Jika tanah yang diberkati dihancurkan, roh tanah juga akan mati. Saat ini tanah yang diberkati istana kekaisaran masih dalam kondisi baik, itu berarti roh tanah masih hidup. Kata-katanya membuat Mo Yao berteriak marah, kamu, alasan yang begitu jelas, bagaimana mungkin aku tidak tahu ini? Mo Yao telah melakukan semua yang dia bisa untuk meneliti 88 gedung yang sejati untuk kekasihnya Bo King, dalam upaya untuk mendapatkan keberuntungan yang menyaingi surga Gu, dan membantu Bo King naik ke peringkat 9. Akhirnya, meskipun dia berhasil memasuki domain terpencil warisan sejati, karena kekuatannya yang tidak mencukupi, dia tidak bisa memperoleh keberuntungan yang menyaingi surga Gu. Sebaliknya dia harus puas dengan sesuatu yang lain, menggunakan informasi warisannya dan yayasannya sendiri sebagai Grandmaster penyempurnaan untuk menyempurnakan bencana yang memanggil Gu. Karena itu, dia memahami nilai roh tanah-tanah yang diberkati istana kekaisaran dengan sangat jelas. Saat itu, ketika Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa tidak berada di peringkat 9, dia telah menang dalam kompetisi untuk mendapatkan warisan tanah yang diberkati istana kekaisaran, dan menjadi pemilik tanah yang diberkati istana kekaisaran. Ketika dia menjadi peringkat 9 dan tak terkalahkan di dunia, dia memiliki surga gua yang unggul, surga umur panjang, dan dengan demikian tanah yang diberkati istana kekaisaran menjadi salah satu dari beberapa tempat tinggal Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa di dunia. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa menciptakan gedung yang sejati 88 dan mendirikannya di dalam tanah yang diberkati istana kekaisaran. Ini membentuk hubungan, jika seseorang menargetkan 88 gedung yang sejati, mereka harus terlebih dahulu memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran. Tanah yang diberkati istana kekaisaran dengan demikian menjadi cangkang pelindung untuk 88 gedung yang sejati. Setelah pengaturan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa,
cangkang ini telah sangat berguna, di mana Gu Immortals tidak bisa masuk. Tetapi dalam pengaturan ini, ada kekurangan besar, Gu Immortal manapun bisa melihatnya dengan jelas. Itulah keberadaan roh. Tanah dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Cacat ini tidak ada ketika Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa masih hidup. Karena Matahari Raksasa adalah penguasa roh tanah akan mematuhi dan melakukan apapun yang dia perintahkan untuk dilakukan. Tetapi setelah Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa meninggal, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran menjadi tidak memiliki pemilik. Selama seseorang bisa memenuhi harapan roh tanah, siapapun bisa menjadi pemilik baru tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Dan 88 gedung yang sejati terletak di dalam tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, sehingga siapapun yang menguasai tanah yang diberkati Istana Kekaisaran akan memiliki 88 gedung yang sejati dalam genggaman mereka. Selama seseorang adalah Gu Immortal, mereka akan memahami ini hanya dari sedikit pemikiran. Dalam masa hidup Mo Yao, ketika meneliti 88 gedung yang sejati, dia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya di bidang ini. Tapi akhirnya, dia tidak membuat kemajuan. Semua kerja keras dan upaya yang dia lakukan untuk ini tidak menghasilkan apa-apa. Orang seperti apa Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, bagaimana mungkin dia tidak menyadari celah ini? Dia menangani ini dengan sempurna, menyegel roh tanah jauh di dalam, dan dalam eksplorasi akhirnya Mo Yao, dia bahkan tidak dapat menemukan satu bulu pun dari roh darat. Untuk berpikir bahwa roh tanah tersembunyi di dalam domain terpencil warisan sejati. Hanya ketika warisan sejati terbang dengan kecepatan tertentu, celah ini akan muncul, dan memungkinkan kemungkinan membuka gerbang ini. Hati Mo Yao terguncang, pada saat ini, dia mengerti apa yang telah terjadi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia memandang Fang Yuan dengan tingkat rasa hormat yang baru dan lebih tinggi. Anak ini, aku meremehkannya. Latar belakang seperti apa yang dia miliki, dia benar-benar tahu metode masuk ini. Mo Yao terkejut dan penasaran. Penampilan Fang Yuan sangat mengejutkan, itu sangat melebihi harapannya. Yang tidak dia ketahui adalah, ini ada di dalam video dari Gu Immortals benua tengah di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Faktanya, penelitian mendalam tentang Gu Immortals benua tengah sebenarnya dibangun di atas dasar temuan Mo Yao. Mo Yao adalah Grandmaster penyempurnaan yang mengesankan, untuk kekasihnya, dia meneliti 88 gedung yang sejati, dan menyerang sendirian. Setelah dia meninggal, materi penelitian sebelumnya yang dia tinggalkan berada di tangan Spirit Affinity House. Selama 10.000 tahun setelah itu, generasi demi generasi jenius di dalam Spirit Affinity House melanjutkan penelitian mereka tentangnya. Pada saat yang sama, gedung 88 yang sejati telah terkorosi oleh kekuatan waktu, menunjukkan semakin banyak celah selama bertahun-tahun, menjadi lebih mudah dieksploitasi. Tetapi rumah afinitas roh tahu bahwa untuk menjatuhkan daging berair yang disebut 88 gedung yang sejati ini, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan super sendirian. Dengan demikian, Spirit Affinity House diam-diam bekerja dengan beberapa sekte benua tengah lainnya dan merencanakannya selama ribuan tahun. Spirit Affinity House memimpin saat mereka mengendalikan materi penelitian yang paling penting dari awal hingga akhir. Nantinya, persiapan yang baik akan menjadi kunci kesuksesan. Ketika Gu Immortals benua tengah menyerang, kelompok itu dipimpin oleh peri Spirit Affinity House dari generasi itu, Black Moon. Saat dia menaiki tangga, Fang Yuan tiba di kaki burung Dewa Tembaga Hijau. Patung tinggi ini adalah roh tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, Merak Giok Es. Kecuali itu disegel rapat oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, dan tidak bisa bergerak. Sejak ratusan ribu tahun yang lalu, sepanjang zaman, ia telah berdiri di sini tanpa gerakan apapun. Saat mereka semakin dekat, Mo Yao menemukan sebuah penemuan, Nak, rencanamu akan sulit dieksekusi. Pasta hijau di tubuh Merak Giok Es dibuat oleh penjara bumi Gu Abadi peringkat 7. Rantai hitam yang melingkar di sekitar tubuhnya terbuat dari peringkat 7 jaring bumi Gu Abadi, Saat mengatakan ini, Mo Yao memikirkan sesuatu dan kata-katanya berhenti. Sekaligus, di benak Fang Yuan, dia menatap dengan mata terbuka lebar, seperti dia telah melihat hantu. Karena dia tiba-tiba teringat, belum lama ini, Fang Yuan memanggil dua Gu Abadi, salah satunya adalah Gruel Mat.
Gu penjara bumi, Gu jaring bumi, meskipun mereka peringkat 7 Gu abadi dan lebih tinggi dari lumpur bubur dengan satu peringkat. Tapi mereka satu kali menghabiskan Gu, mereka menghilang setelah sekali digunakan. Dua Gu abadi peringkat 7 bekerja sama untuk menyegel roh tanah, tetapi setelah ratusan ribu tahun korosi dari waktu, kekuatan ini telah sangat melemah. Dan Gruel Mat adalah lawan langsung dari kekuatan ini. Hahaha, sepertinya kamu sudah memikirkannya, kamu tidak terlalu bodoh. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia mengeluarkan lumpur bubur immortal Gu dari sakunya. Meskipun Gu ini adalah peringkat 6, karena itu adalah tipe Gu pengeluaran, relatif lebih mudah digunakan, tidak perlu menyuntikkan esensi abadi ke dalamnya, dia hanya perlu memerasnya. Fang Yuan meremas ringan dan hancur. Cacing Gu meledak dan mengeluarkan cahaya coklat hijau yang seperti cairan. Cahaya mengikuti kehendak Fang Yuan dan terbang, menyatu menjadi patung burung ilahi. Sepanjang proses, Mo Yao menyaksikan dengan linglung, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah cahaya menyatu ke dalam patung, sedikit getaran terjadi, tetapi getaran ini terlalu ringan, hampir seperti ilusi. Tapi segera, getaran ini menjadi lebih besar. Seluruh patung burung ilahi mulai bergetar. Retakan terbentuk pada pasta hijau yang menutupi patung burung ilahi, selanjutnya, rantai mulai bertabrakan satu sama lain, membuat suara keras dan tajam. Keberhasilan. Jangan bilang, setelah ratusan ribu tahun keausan, kekuatan dua Gu abadi habis. Mo Yao bergumam pada dirinya sendiri, dia memiliki ekspresi yang kompleks, ada ketidakpercayaan, keterkejutan, kecurigaan, dan penyangkalan. Namun setelah itu, getaran menjadi lebih kecil. Patung burung ilahi menjadi sunyi, dan rantai berhenti berbenturan, seluruh aula giok putih menjadi sunyi sekali lagi. Mo Yao sangat kecewa, dia menghela nafas, gagal pada akhirnya. Ada perbedaan peringkat, ditambah ini adalah pengaturan yang mulia abadi. Hehehe. Tetapi pada titik ini, Fang Yuan tertawa ringan, Mo Yao, lihat kepala burung ilahi. Kehendak Mo Yao menoleh dan terkejut, pasta hijau di kepala roh tanah perlahan meleleh. Itu benar, ini adalah efek sebenarnya lumpur bubur immortal Gu, saya terlalu terjebak dengan keributan dan terbawa suasana, saya kehilangan arah dan tidak memikirkan hal ini. Hehe. Menggelikan, betapa menggelikan. Mo Yao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, segera setelah itu ekspresinya telah menghilang sepenuhnya, mengembalikan sikap Gu immortal yang legendaris, seorang Grandmaster penyempurnaan. Sebenarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan ketenangannya sebentar. Dalam hidupnya, dia telah membayar harga yang terlalu besar untuk tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, untuk 88 gedung yang sejati. Saat ini, Gu penjara bumi dan Gu jaring bumi, kekuatan kedua Gu abadi ini, meskipun sebagian besar terkorosi oleh kekuatan waktu, mereka masih memiliki bagian yang tersisa. Meskipun lumpur bubur immortal Gu efektif melawan mereka, itu hanya peringkat 6. Masih sangat sulit untuk menyingkirkan kekuatan yang tersisa. Tapi jangan lupakan keberadaan roh tanah. Getaran sebelumnya disebabkan oleh roh tanah. Itu adalah salah satu yang mengerahkan kekuatan, menyebabkan kedua immortal Gu mengalihkan sebagian besar kekuatan mereka untuk menekannya, memungkinkan kekuatan lumpur bubur immortal Gu menyelinap masuk. Saat pasta hijau meleleh, itu berubah menjadi lumpur bubur di lantai giok putih, lumpur hijau hitam sangat kontras dengan ubin putih di tanah. Setetes demi setetes, mereka jatuh ke tanah. Kepala Frost Jade Peacock dilepaskan, tetapi setelah sampai ke lehernya, kecepatan pencairan sangat berkurang. Terbukti, penjara bumi dan kekuatan jaring bumi yang tersisa Gu bereaksi dan mulai melawan lumpur bubur, menyebabkan efisiensi sangat berkurang. Seperti di video di kehidupanku sebelumnya, itu persis sama. Fang Yuan tertawa saat dia melihat roh tanah, merak giok Frost, oh roh tanah Istana Kekaisaran, lihat ke bawah ke kakimu, akulah yang membebaskanmu. Bagaimana rasanya bernapas lagi setelah ratusan ribu tahun? Selama kamu mengenaliku sebagai tuanmu, aku akan membantumu mendapatkan kembali kebebasan. Ekspresi marah Frost Jade Peacock masih tertuju di wajahnya, mendengar kata-kata Fang Yuan, ia tertawa arogan, saya satu dengan tanah yang diberkati, semua hal yang terjadi di tanah yang diberkati selama ratusan ribu tahun terakhir jelas di hati saya.
Jika Anda ingin menjadi pemilik baru saya, Anda harus memenuhi satu syarat. Ratusan ribu tahun yang lalu, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa memenuhi permintaan roh tanah ini dan menjadi pemilik tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Hari ini, Fang Yuan menghadapi permintaan ini juga. Pada titik ini, video di kehidupan sebelumnya tidak memiliki nilai lagi. Fang Yuan tertawa saat matanya bersinar, bertanya, "Kondisi apa? Tidak, jangan tinggalkan aku. Selamatkan aku, dermawan." Suara-suara bergema di telinga Bai Yun Seng, dia tiba-tiba membuka matanya dan duduk di tempat tidurnya. Huf. Dia terengah-engah, dengan tubuhnya berkeringat lengket, itu sangat tidak nyaman. Mimpi buruk lainnya. Di bawah cahaya redup, wajah ahli panggung puncak peringkat 5 ini menunjukkan ekspresi tua dan lelah yang sesuai dengan usianya. Di ruangan yang sunyi, suara napas Bai Yun Seng menjadi lebih lembut, saat cemberutnya perlahan mereda. Duduk di tempat tidurnya, dia jatuh ke dalam keheningan yang dalam, seperti dia linglung, ada kelelahan ekstrim yang tersembunyi di tatapannya. Sejak dia gagal dalam putaran, dia sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri karena menyebabkan Gao Yang dan Zhu Zai dikorbankan karena keserakahannya sendiri. Hampir setiap malam, dia mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi buruk itu, darah mengalir kemana-mana, baunya sombong. Segala macam binatang berdarah jelek memamerkan cakar dan taring mereka saat dia dikepung, menghadapi permohonan Gao Yang dan Zhu Zai. Mereka memanggilnya dermawan, mereka memintanya untuk menyelamatkan mereka. Tetapi setiap saat, meskipun Bai Yun Seng memiliki lubang yang penuh dengan esensi purba, dia tidak akan bisa bergerak, menyaksikan Gao Yang dan Zhu Zai dikelilingi oleh binatang berdarah dan akhirnya dikonsumsi, meninggalkan tulang putih pucat mereka. Sepanjang proses, Gao Yang dan Zhu Zai terkadang memohon padanya, terkadang mereka akan melindunginya, atau mengutuk dengan marah, atau mengejeknya. Akhirnya, ketika mereka berubah menjadi kerangka putih pucat, tergeletak di genangan darah, mereka masih akan berkata dengan tengkorak mereka yang tersisa. "Saya percaya pada Tuan Bai, dia sangat baik dan benar, dia pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku juga percaya padanya. Bahkan jika saya mati, saya akan percaya." Bai Yun Seng kesakitan, dia merasakan kesedihan, ketidakberdayaan, dan penyesalan. Terutama pada akhirnya, dia akan berlutut di tanah tanpa daya dalam mimpinya, membiarkan darah mewarnai rambut putihnya menjadi merah saat dia menangis deras. Dia merasa bahwa dia bukan lagi Bai Yun Seng. Pengalaman ini membuatnya mengevaluasi kembali dirinya sendiri. Tetapi setiap kali dia memeriksa, itu menghasilkan jawaban negatif yang parah. Terkadang ketika dia melihat ke cermin, dia merasa sedang melihat orang asing. Bai Yun Seng bukan satu-satunya orang yang mengalami malam tanpa tidur. Saat itu sudah larut malam. Malam tanah yang diberkati Istana Kekaisaran menyilaukan dengan cahaya perak, menyinari tanah. Hei Loulan melihat keluar jendela, di atas Istana Suci, 88 gedung yang sejati masih membentuk lantai baru, aurora yang menyilaukan bersinar terang di langit, menciptakan pemandangan yang indah. Brengsek, token pemilik hilang, apa yang terjadi? Memikirkan kembali saat dia menantang ronde, Hei Loulan mengertakkan gigi, dia mengepalkan tinjunya saat matanya bersinar dengan kekejaman, siap melahap orang dengan satu pandangan. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada penguasa Istana Kekaisaran yang kehilangan token pemiliknya, tetapi ini harus terjadi pada Hei Loulan. Lupakan saja. Jadi bagaimana jika saya tidak memiliki token pemilik? Jadi bagaimana jika saya tidak dapat menggunakan gerakan pembunuh Grey Meltdown? Apapun kesulitannya, mereka tidak dapat menghentikan saya untuk mendapatkan jalur kekuatan Immortal Gu. Ibu, jika kamu bisa menonton ini dari akhirat, lihat bagaimana aku membalas dendam padamu. Fang Yuan perlahan berjalan di taman Istana Suci. Ekspresinya tidak bagus, wajahnya tampak muram. Di taman bunga, ada air mancur giok dan jembatan batu, dengan bunga-bunga mekar dan tumbuh subur seperti musim semi. Lingkungan yang indah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia nikmati saat ini. Tepat setelah keluar dari aula giok putih, Fang Yuan merasa kesal tentang masalah menaklukkan roh tanah Istana Kekaisaran. Dalam benaknya, surat wasiat Mo Yao terkekeh, hehehe, untuk berpikir bahwa Istana Kekaisaran memberkati kondisi kepemilikan tanah seperti itu. Nak, dengan kepribadianmu yang suram,
Tidak akan mudah bagimu untuk menemukan wanita yang kamu cintai, sementara dia juga harus sangat mencintaimu. Belum lama ini, Fang Yuan menghadapi roh tanah Istana Kekaisaran Frost Jade Peacock, dan diberitahu kondisi untuk menjadi pemilik Istana Kekaisaran, cinta sejati. Untuk membuat merak giok Frost rela tunduk pada seorang master, dan mematuhi setiap perintah, satu orang tidak cukup, itu harus pasangan Gu Master yang sangat jatuh cinta. Sangat mudah bagi Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa untuk memenuhi kondisi ini. Tapi bagi Fang Yuan, itu dipenuhi dengan kesulitan. Tidak menyebutkan bagian lain, hanya mengharuskan Fang Yuan untuk benar-benar jatuh cinta dengan wanita tertentu adalah masalah yang hampir mustahil. Jika ini di kehidupan saya sebelumnya, saya akan bisa memenuhinya. Tapi sekarang, Fang Yuan mengambil beberapa langkah dan berhenti di jembatan batu, dia beristirahat di pagar dan melihat danau giok di bawah jembatan, tertawa dingin. Danau itu seperti cermin, di bawah pancaran langit malam keperakan, itu adalah pemandangan yang mempesona. Apa yang dia lakukan di gedung 88 yang sejati malam itu benar-benar pengalaman yang menakutkan, tetapi itu sudah berakhir sekarang. Pada saat ini, dia sedang berjemur dalam pemandangan indah di sekitar Istana Suci, dibandingkan dengan kesulitan berbahaya yang dia alami sebelumnya, ini benar-benar terasa seperti mimpi atau ilusi. Hidup itu seperti mimpi, seperti embun pagi dan bunga nokturnal, seperti bayangan gelembung. Fang Yuan bergumam, menjadi linglung. Angin sepoi-sepoi menyebabkan riak di permukaan danau. Di antara riak, gambar buram sosok wanita sepertinya muncul di tatapan linglung Fang Yuan. Itu adalah wanita yang telah dia kubur jauh di dalam ingatannya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia telah menghadapi bencana dan merupakan pengembara miskin. Selama waktu terendah dalam hidupnya, dia telah bertemu dengannya, pertemuan dunia sangat menakjubkan, dan mempermainkan takdir sangat kejam dan tanpa ampun. Jika kita berbicara tentang cinta sejati, mengapa saya memikirkannya? Jari-jari Fang Yuan yang memegang pagar mengerahkan kekuatan tanpa disadari. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan tatapannya menjadi dingin, sosok wanita itu diam-diam menghilang, dan permukaan danau muncul di hadapannya sekali lagi. Fang Yuan berpikir keras. Situasi saat ini tidak terlihat bagus. Frost Jade Peacock dibentuk dari obsesi pemilik asli tanah yang diberkati, meskipun sombong, itu akan mengakui cinta sejati. Tapi hampir tidak mungkin bagi Fang Yuan untuk memenuhi persyaratannya. Jika dia tidak bisa menaklukkan roh tanah, maka rencana Fang Yuan untuk mengambil alih 88 gedung yang sejati akan gagal sepenuhnya, dia harus berhenti di sini. Tidak heran benua tengah Gu Immortals di kehidupan saya sebelumnya memilih untuk menghancurkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, dan menghancurkan 88 gedung yang sejati. Gu Immortals memiliki banyak rahasia yang mendalam dan seringkali memiliki kepribadian yang ekstrim, lebih sulit bagi mereka untuk mengalami cinta sejati daripada manusia. Setelah menggunakan Gruel Mat, meskipun pencairannya lambat, segel roh tanah semakin lemah. Setelah disegel selama ratusan ribu tahun, roh tanah dipenuhi dengan kebencian dan sangat menginginkan kebebasan, pasti akan mencoba memecahkan segel. Meskipun kehendak matahari raksasa masih tertidur, ketika segel meleleh sampai tingkat tertentu, atau jika roh tanah terus melawan, itu pasti akan terbangun. Ini adalah kehendak Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Ketika Yang Mulia Abadi mengamuk, darah akan mengalir seperti sungai, semua makhluk akan berkabung. Tetapi roh tanah memiliki keuntungan teritorial, selama tanah yang diberkati tetap utuh, itu akan memiliki sumber kekuatan yang terus-menerus. Ketika keduanya bersaing, itu akan lebih menakutkan daripada dewa yang bertarung. Pada saat itu, mereka yang merupakan manusia seperti Fang Yuan akan menderita. Terutama ketika Fang Yuan adalah pelaku yang melepaskan roh tanah, jika dia menjadi sasaran kehendak matahari raksasa, dia akan menghadapi akhir yang mengerikan, tidak ada jalan keluar. Rencana awal Fang Yuan seperti ini. Pertama, dia akan memasuki dataran utara dan masuk ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Dia mencapai ini dengan sempurna, menggunakan ingatan kehidupan sebelumnya, dia membunuh Raja Serigala Chang San Yin yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya, mengambil alih identitasnya dan menjadi petinggi tentara suku Hei. Selanjutnya, dia bersembunyi di dalam pasukan aliansi dan masuk ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran.
Langkah kedua adalah masuk ke gedung 88 yang sejati dan mendapatkan manfaat paling banyak untuk dirinya sendiri. Menggunakan video dari benua tengah Gu Immortals di kehidupan sebelumnya, dia akan menaklukkan roh tanah dan tanpa memperingatkan kehendak yang mulia abadi, dia akan menjadi pemilik baru tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Langkah ketiga, setelah menjadi pemilik Istana Kekaisaran, dia tidak akan terburu-buru untuk meruntuhkan 88 gedung yang sejati, sebaliknya dia akan bersembunyi di latar belakang dan berkembang secara rahasia. Di dalam 88 gedung yang sejati, ada wasiat yang mulia abadi, tidak mudah untuk dihadapi. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah tempat suci di hati Gu Master Dataran Utara, itu tidak bisa dinodai atau tercemar. Jika dia ditemukan, Fang Yuan akan menghadapi serangan dari seluruh dataran utara. Kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan jika Fang Yuan melarikan diri ke tempat lain, itu tidak ada gunanya. Tidak akan ada satupun kekuatan super yang akan melindunginya dari tekanan seluruh pasukan dataran utara. Kecuali selama pertempuran 5 wilayah yang kacau, ketika tidak ada yang memiliki energi cadangan untuk mengganggunya, dan ketika kelima wilayah mengalami kemunduran, Fang Yuan akan bertahan bahkan jika dia terungkap. Setelah menjadi pemilik roh tanah, Fang Yuan akan memerintahkan roh tanah untuk tinggal di dalam aula giok putih, sambil bekerja sama dengan operasi gedung 88 yang sejati. Dengan cara ini, semuanya akan berjalan lancar. Pertama, dia bisa menggunakan kekuatan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran untuk menghadapi Gu Immortal Bai Yun Seng. Dengan cara ini, dia akan memiliki peluang sukses yang lebih besar, dan terlepas dari bagaimana pertempuran mereka berakhir, Fang Yuan tidak akan kalah. Bahkan jika dia gagal mengambil lanskap Gu abadi seperti sebelumnya, Fang Yuan tidak akan berada dalam bahaya fatal karena perlindungan roh darat. Kedua, Fang Yuan dapat menggunakan perjalanan abadi tetap untuk berpindah antara tanah yang diberkati Hu Immortal dan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dengan bebas. Tanah yang diberkati Hu Immortal sedang diperhatikan dengan rakus oleh Sekte Bangau Abadi, dan sesekali, akan ada bencana duniawi, itu akan menjadi pusat dari banyak perjuangan dan bukan tempat yang ideal untuk berkultivasi dengan damai. Dengan menjadi pemilik tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, dia dapat menggunakan tanah yang diberkati Hu Immortal sebagai penutupnya dan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran sebagai markas sejatinya. Saat berkultivasi, dia bisa merencanakan melawan Sekte Bangau Abadi untuk mendapatkan manfaat paling banyak. Jika gagal, dia bisa membuang tanah yang diberkati Hu Immortal dan mundur ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dilindungi oleh pengaturan yang mulia abadi, sulit bagi jalan kebijaksanaan Gu Immortals untuk membuat deduksi yang melibatkannya. Selain itu, Fang Yuan akan terus memperbaiki dan memperbaiki celah di masa depan, sehingga akan jauh lebih aman daripada tanah yang diberkati Hu Immortal. Ketiga, Fang Yuan akan memiliki sumber daya berharga ini, setiap kali gedung yang sejati terbuka, dia dapat mengumpulkan semua sumber daya dalam jumlah besar ini termasuk Immortal Gu tanpa membahayakan dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, dia akan melakukan apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, menaklukkan cacing Gu jalur darah dan menjadi jalur darah Gu Immortal. Itu akan lambat dan mantap, aman dan seh. Tetapi meskipun rencananya sempurna, kenyataannya tidak. Fang Yuan melakukan upaya terbaiknya, tetapi dia terjebak di langkah kedua. Tidak dapat menjadi pemilik roh tanah, dia tidak bisa meminjam kekuatannya, sebagai manusia, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Situasinya semakin memburuk, keinginan matahari raksasa pasti akan terbangun. Jika Fang Yuan ingin melarikan diri, dia bisa menggunakan tanah lubang Gu dan terhubung ke tanah yang diberkati Hu Immortal untuk melarikan diri. Tapi dia tidak bisa membawa beberapa Gu abadi ini bersamanya. Selain itu, bahkan jika dia memperoleh lanskap seperti sebelum Gu abadi, bagaimana dia akan dengan cepat dan aman kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal? Tanpa bantuan roh darat, sebagai manusia, Fang Yuan tidak bisa melakukan itu. Saat ini, rencananya hanya bisa terlebih dahulu memikirkan setiap metode yang mungkin untuk meyakinkan roh tanah. Jika aku berada di pihaknya, kita bisa menghadapi kehendak matahari raksasa bersama-sama, dan aku mungkin bisa meminjam sebagian kekuatannya. Mendesah. Saya benar-benar tidak ingin menggunakan metode terakhir itu. Setengah bulan kemudian,
88 gedung yang sejati. Burung-burung sabit angin padat bersama-sama, sejumlah besar dari mereka menelan langit saat mereka menyerang ke arah pasukan aliansi. Burung-burung sabit angin ini memiliki paruh setajam pedang, sayap mereka melengkung dan bermata silet, seperti sabit. Mereka terbang sangat cepat, meninggalkan bayangan di udara, dan tidak takut ketika mereka menyerang musuh mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Hei Loulan berteriak, asap hitam di sekeliling tubuhnya bergulir, menciptakan beberapa tentakel hitam saat mereka satu demi satu menangkap burung sabit angin di sekitarnya dan melahapnya. Pertempuran tentara yang berperang melawan burung sabit angin telah berlangsung selama 1 jam, dengan kedua belah pihak menderita banyak korban. Lantainya dipenuhi dengan mayat burung, tetapi ada juga banyak Gu Master yang mati. Ah! Hei Loulan berteriak, dia mengamuk karena bertarung, mengulurkan tangan kanannya. Lengan kanannya berbentuk cakar, saat spiral gelap terbentuk, ia berputar di udara dan menyatu di tengah cakar kanannya. Dalam sekejap mata, ribuan aliran gelap berkumpul seperti mengalir ke laut, ke cakar kanan Hei Loulan seperti bola cahaya hitam. Bola cahaya itu gelap dan misterius, ia berputar dengan sendirinya dan mengeluarkan suara seperti guntur. Pergi! Mata Hei Loulan tiba-tiba terbuka lebar saat dia berteriak, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengarahkan cakarnya ke langit. Dia meraih bola bundar cahaya hitam seperti dia sedang mengangkat beban berat, gerakannya sangat lambat dan berat. Mengikuti gerakan ini, bola cahaya perlahan terbang ke udara. Di udara, itu dengan cepat mengembang, dalam beberapa napas, itu mengembang ke ukuran gunung. Sekaligus, bola cahaya hitam menempati langit yang menutupi setengah dari luas permukaan tentara aliansi. Burung sabit angin yang tak terhitung jumlahnya ditelan olehnya, meleleh dan berkarat, bahkan tulang mereka tidak dibiarkan utuh. Seluruh proses sunyi dan anehnya sombong, hati orang-orang menjadi dingin karena melihat ini. Ini adalah jurus pembunuh khas Hei Loulan, Dark Vortex. Setelah berlangsung selama 6 napas, pusaran membunuh puluhan ribu burung sabit angin. Jumlah burung sabit angin terlalu besar, dan karena mereka berkumpul di atas pasukan aliansi, mereka adalah ancaman yang menakutkan. Setelah pusaran gelap menghilang, lubang besar yang jernih muncul di langit, tetapi segera, burung sabit angin membanjiri seperti air pasang, menutupi lubang itu lagi. Di atas pasukan aliansi, ada burung sabit angin yang tak terhitung jumlahnya lagi. Ini adalah putaran ke-25 dari lantai 68 gedung yang sejati 88. Jumlah burung sabit angin terlalu banyak, di antaranya ada sejumlah besar raja burung, serangan mereka terlalu kuat. Sebenarnya, menurut pengalaman mereka, mereka tahu pasti ada cara yang lebih mudah untuk menantang babak ini, tetapi Hei Loulan langsung menyerang dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan burung-burung. Ini menarik balas dendam dan serangan balik dari burung-burung sabit angin yang hiruk-pikuk. Hahaha, bunuh semua burung sialan ini. Di satu sisi, Ye Luisang tertawa. Kekuatan ledakan Hei Loulan memicu semangat juangnya. Suku Ye Lui berada pada level yang sama dengan suku Hei, mereka berdua adalah kekuatan super, memiliki Gu Immortals yang mendukung mereka. Ye Luisang dan Hei Loulan memiliki status yang sama. Mereka berdua adalah pemimpin suku dari suku super masing-masing. Ketika dia melihat gerakan pembunuh Hei Loulan yang membunuh burung sabit angin yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak mau menahan diri lagi. Lihatlah jurus pembunuh yang baru dikembangkan, Flame Demon. Ye Luisang berteriak keras saat lengan bajunya berkibar, dan esensi purbanya mengalir ke cacing Gu di tangannya. Dengan bunyi gedebuk keras, tubuhnya berbalut api saat api meledak, semua Master Gu di dekatnya menjauh. Dalam radius beberapa ratus langkah, dia adalah satu-satunya orang yang tersisa. Tubuhnya bergetar dan api yang bisa naik ke surga terbelah untuk membentuk kera perunggu 10 meter yang seluruhnya terbuat dari api. Kera perunggu yang menyala memiliki penampilan yang jelek, dengan gigi seperti gorila, tanduk aneh dan otot yang menonjol. Ini adalah iblis api. Setan api naik ke langit, menabrak saat semua burung sabit angin yang bertabrakan dengannya dinyalakan, berteriak karena terbakar hidup-hidup. Di sepanjang jalurnya, api menyala, menyebabkan garis lurus mereka terbentuk di langit. Sejumlah besar burung sabit angin dipanggang, jatuh ke tanah. Setan api mengamuk dengan arogan, menarik perhatian banyak burung, itu sangat mengurangi tekanan Master Gu di tentara besar. Setan api apa?
Itu tidak banyak. Jauh, Hei Loulan tertawa keras, menunjukkan kesombongannya yang puas. Ye Luisang juga tertawa, pemimpin suku Hei, lihat lagi. Dengan mengatakan ini, tubuhnya bergetar saat api jatuh darinya, membentuk iblis api lainnya. Ekspresi Hei Loulan berubah, bukan hanya dia, bahkan Fang Yuan yang berada di ketentaraan melihat dengan serius. Setan api memiliki kekuatan yang besar, tetapi untuk berpikir dia memiliki lebih dari satu. 88 gedung yang sejati memberikan banyak peluang, bukan hanya Fang Yuan dan Hei Loulan yang meningkat, Master Gu lainnya juga mendapatkan banyak hadiah. Ketika 6 iblis api memasuki medan perang, api di Ye Luisang akhirnya padam. 6 iblis api, untungnya. Fang Yuan mengalihkan pandangannya. Ekspresi Hei Loulan juga menenangkan. Ye Luisang memiliki kemampuan sejati, gerakan pembunuh ini benar-benar luar biasa, tapi sejauh itu yang dicapai. Dalam hal kekuatan, itu hanya bisa setara dengan pusaran gelap. Setan api mengamuk selama 1 jam saat kekuatan mereka semakin jatuh, akhirnya binasa di antara burung-burung sabit angin. Tapi segera setelah itu, Fang Yuan, Bai Yunseng, Si Sue, Pei Yanfei, Tao Yu, Gu Guolong dan yang lainnya menyerang, menggunakan semua gerakan pembunuh mereka. Kekuatan besar ahli peringkat 5 dengan cepat mengubah medan perang, memiringkan timbangan kemenangan ke arah pasukan aliansi. Akhirnya, mereka berhasil masuk ke ronde ke-26. Melapor ke pemimpin suku Tuan, 13 pemimpin suku telah mengajukan surat permintaan, mereka meminta penghentian kemajuan untuk sementara. Mereka khawatir tentang korban besar, mereka perlu istirahat dan pulih. Sebelum Hei Loulan selesai menyelidiki babak ini, petugasnya Hei Su sudah melaporkan. Hei Loulan segera mengerutkan kening, berteriak, menyesali meskipun ada korban yang begitu sedikit. Gelandangan yang tidak berguna ini, mereka semua pengecut yang tidak berguna. Kembalikan permintaan ini kepada mereka, dan beritahu mereka bahwa kami akan maju apapun yang terjadi. Siapapun yang berani melarikan diri atau melarikan diri dari pasukan aliansi akan dieksekusi seluruh suku mereka dan suku terkait, tidak ada yang akan selamat. Mengatakan demikian, dia memegang surat itu di tangannya dan segera merobeknya. Terus maju, serang. Hei Loulan melambaikan tangannya, berteriak saat dia memimpin pasukan. Dia cemas. Hari-hari ini, 88 gedung yang sejati akan memancarkan getaran aneh. Setiap beberapa hari, ditambah dengan hilangnya token pemilik, Hei Loulan merasa bahwa ini bukan masalah sederhana, instingnya memberitahunya bahwa sesuatu yang tidak terpikirkan akan terjadi. Untuk menghindari kecelakaan di masa depan, dia harus segera mendapatkan jalur kekuatan Immortal Gu sekarang. Hanya setelah maju ke Gu Immortal, dia akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan situasi yang berubah ini. Tantangan kali ini berlangsung hingga ronde ke-28. Hanya setelah semua orang tidak dapat melanjutkan dan korbannya terlalu berat, Hei Loulan tidak punya pilihan selain mundur dan memulihkan diri. Di kamarnya, Bai Yunseng menunjukkan senyum pahit saat dia memegang beberapa jendela timur Gu di tangannya. Gu jendela timur ini berisi pengalaman kultivasi dari Master Gu generasi sebelumnya, di antaranya, sebagian besar adalah pencapaian jalur waktu. Ini semua adalah hadiah bulat yang diperoleh dari 88 gedung yang sejati. Jangan bilang, ini adalah pengaturan takdir, bagiku untuk maju ke alam Gu Immortal. Saat itu, Bai Yunseng telah gagal dalam mencari umur Gu, setelah membuang-buang semua tabungan hidupnya, dia harus menjadi tetua eksternal suku Hei. Dia adalah Master Gu jalur waktu, tahap puncak peringkat 5, dengan kepekaannya terhadap waktu, dia tahu bahwa dia memiliki sedikit waktu tersisa sejak beberapa tahun yang lalu. Meskipun maju ke alam Gu Immortal dapat memungkinkan kehidupan Master Gu meningkat secara kualitatif, itu tidak dapat meningkatkan umurnya. Tapi situasi Bai Yunseng sedikit istimewa. Warisan jalur waktunya luar biasa, itu adalah warisan abadi Gu. Inti warisannya memiliki 3 Gu, sungai seperti sebelum Gu, gunung seperti sebelum Gu, dan manusia seperti sebelum Gu. Warisan telah berteori sejak lama, ketika dia menjadi abadi, menggunakan kesempatan tertinggi dari resonansi langit dan bumi, dia dapat memajukan orangnya seperti sebelumnya Gu menjadi Gu abadi. Manusia fana seperti sebelumnya Gu hanya bisa digunakan pada orang lain. Immortal Gu Men seperti sebelumnya, bisa digunakan pada dirinya sendiri.
Jika saya memiliki pria seperti sebelumnya Immortal Gu, saya dapat menggunakannya pada diri saya sendiri dan memperpanjang umur saya. Sayangnya, manusia seperti sebelumnya tidak seperti jangkrik musim semi musim gugur, saya tidak dapat menyelamatkan Gao Yang dan Zhu Zai. Menghela nafas. Memikirkan hal ini, hati Bai Yun Seng khawatir, penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam menyerangnya sekali lagi. Fang Yuan berdiri di puncak menara tinggi, menatap suku Hei. Inspeksi keberuntungan Gu telah diaktifkan untuk sementara waktu, itu memberinya bidang penglihatan yang berbeda dari yang lain. Gu Fana peringkat 5 ini adalah satu-satunya keuntungan tak terduga yang dia peroleh di dalam domain terpencil warisan sejati. Inspeksi keberuntungan, seperti namanya, dapat digunakan untuk memeriksa keberuntungan. Itu adalah cacing Gu investigasi. Dalam penglihatannya, di tempat tinggal suku Hei, ada untaian keberuntungan seperti asap yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi di antara mereka, dua sangat tebal, seperti bangau di antara ayam, bahkan kamar istana tidak bisa menyembunyikannya. Salah satunya datang dari Hei Loulan, keberuntungannya seperti pilar besar, dengan warna biru, tebal dan panjang. Yang lainnya berasal dari Bai Yun Seng, keberuntungannya seperti api yang menyala saat matahari terbenam, merah dan cerah, terakumulasi di atas atap rumahnya, itu seperti perasaan api yang menyilaukan. Keberuntungan keduanya sangat tinggi, tetapi mereka berbeda. Keberuntungan Hei Loulan memiliki perasaan yang abadi. Keberuntungan Bai Yun Seng seperti tumpukan kayu bakar tua, terbakar di saat-saat terakhir. Dalam beberapa hari terakhir, saya diam-diam memanipulasi hadiah dan menempatkan banyak pengalaman pencapaian jalan waktu sebagai hadiah untuk memberikannya kepada Bai Yun Seng. Setiap kali dia mendapatkannya, keberuntungan merah berapi di atasnya berubah sedikit lebih terang. Kemungkinan menjadi abadi juga sedikit meningkat. Fang Yuan memikirkannya untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dalam hatinya ketika dia memikirkan jalan keberuntungan yang misterius dan tak terduga. Tapi dia hanya memperoleh satu inspeksi keberuntungan Gu, dia tidak tahu detail warisan, itu seperti membuka jendela baru, menuju jalan baru ini, dia hanya bisa menjelajahinya perlahan. Dia menggunakan inspeksi keberuntungan Gu pada dirinya sendiri. Tubuh Fang Yuan diselimuti keberuntungan seperti tinta hitam. Keberuntungan ini berkumpul dan membentuk bentuk peti mati besar, menutupi tubuhnya sepenuhnya, mereka memancarkan energi kematian yang padat, energi kemalangan besar. Meskipun Fang Yuan telah melihat ini berkali-kali, hatinya selalu tenggelam ketika dia mengamati ini. Keberuntunganku tidak terlihat optimis. Tapi akhir-akhir ini, semua pembicaraanku dengan roh tanah istana kekaisaran tidak memiliki kemajuan. Roh tanah ini terlalu sombong, ia hanya ingin memecahkan segel dan mendapatkan kembali kebebasannya. Gedung yang sejati telah bergetar 38 kali, akhirnya, kehendak matahari raksasa akan terbangun. Fang Yuan tersentak, dia melihat sekelompok Gu Master, mereka semua diselimuti keberuntungan seperti peti mati hitam, menuju ke arah suku Hei. Sesaat kemudian, mereka semua memasuki kediaman Bai Yun Seng. Fang Yuan berpikir sejenak sebelum memahami niat mereka. Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk memahami arti dari keberuntungan peti mati hitam ini. Tatapan Fang Yuan gelap, dia melirik dalam-dalam ke arah lokasi Bai Yun Seng. Kami memohon Anda untuk membantu kami, Tuan Tua Bai. Saya dengan tulus meminta Tuan Tua untuk maju dan memohon untuk kami. Seluruh suku saya, orang tua kami, yang lemah, wanita dan anak-anak juga, masa depan semua anggota suku kami ada di tangan Tuan. Di dalam ruangan, sekelompok Gu Master berlutut di tanah, menangis deras atau menunjukkan ekspresi sedih, mereka mati-matian meminta bantuan Bai Yun Seng. Para Gu Master ini memiliki identitas yang agak khusus, mereka semua adalah pemimpin suku dari suku masing-masing. Suku Lou, suku Lu, suku Si, semua suku ini adalah suku berukuran menengah atau suku berukuran kecil. Selama proses menantang 88 gedung yang sejati, mereka menderita jumlah korban terbesar. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin menghadapi ancaman dimusnahkan untuk selamanya. Beberapa kali sebelumnya, mereka sebagai kelompok menulis surat permintaan, meminta untuk mundur, tetapi mereka semua ditolak dengan keras oleh Hei Loulan. Kelangsungan hidup adalah prioritas nomor 1. Taktik penindas dan habis-habisan Hei Loulan telah sangat merugikan kelangsungan hidup dan perkembangan suku-suku kecil dan menengah ini.
Tetapi karena reputasi tiran hitam yang sengit, para pemimpin suku ini tidak berani mendekati Hei Loulan sendiri. Setelah berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka memutuskan untuk bersama-sama mendekati Bai Yunseng untuk meminta bantuan. Bai Yunseng adalah master penyembuhan nomor 1 saat ini di semua dataran utara. Dia dikenal baik dan penyayang, reputasinya di dataran utara tidak ada duanya. Sekarang dia telah menjadi tetua eksternal suku Hei, dia sangat dipercaya dan diandalkan oleh Hei Loulan. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan Bai Yunseng, suku mereka masing-masing mungkin mendapatkan waktu yang berharga untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tolong bangun dan bicara. Bai Yunseng mendesak mereka. Tuan tua, jika Anda tidak menerima permintaan, kami tidak akan bangun. Tolong lihat suku-suku kami, Anda akan mengerti rasa sakit dan kesedihan kami. Luka dan korban kami terlalu besar, wanita kami kehilangan suami mereka, anak-anak kami kehilangan orang tua mereka, dan orang tua kami kehilangan anak-anak mereka. Tuan tua, silakan pergi dan bicara dengan Tuan Hei Louin, jika ini terus berlanjut, suku kita akan binasa untuk selamanya. Kami tidak mati dalam kontes istana kekaisaran, tetapi sebaliknya, kami menghadapi pemusnahan di tanah yang diberkati istana kekaisaran. Jika kabar tersebar, kemana reputasi suku Hei akan pergi? Ini terlalu ironis. Para pemimpin suku berbicara satu demi satu, mereka memegang sikap tegas dan menolak untuk bangkit dari posisi berlutut. Menghela nafas. Bai Yunseng menghela nafas panjang, dia sudah sangat tidak senang dengan tindakan Hei Loulan untuk memulai. Ada cukup waktu untuk melakukan ini perlahan, mengapa dia harus begitu cemas dan terburu-buru kemajuan mereka? Menyebabkan korban yang begitu serius dan parah, dia tidak tahan melihat ini di dalam hatinya. Dari perspektif Bai Yunseng, kemungkinan besar, kehilangan token pemilik selama tantangan babak kedua telah memicu Hei Loulan. Alasan lain adalah bahwa para tetua tertinggi suku Hei sangat menekannya. Karena tekanan ini, Hei Loulan tidak punya pilihan selain memberikan segalanya dalam menantang ronde. Para pelayanku, cepat datang dan sajikan teh kepada para pemimpin suku. Bai Yunseng menginstruksikan para pelayannya. Dia selanjutnya berbalik dan menghibur sekelompok pemimpin suku. Orang tua ini akan melakukan yang terbaik untuk berbicara dengan pemimpin suku Hei Loulan. Tetapi yang bisa saya katakan adalah, saya akan mencoba yang terbaik. Tuan tua, Anda benar-benar orang yang baik, Anda sangat baik hati. Mendapatkan bantuan Tuan tua, itu benar-benar keberuntungan terbesar suku kita. Tuan tua, ini adalah surat permintaan yang telah kami tulis secara kolektif, kami akan menunggu kabar baik Tuan tua dengan sabar. Semua pemimpin suku dipenuhi dengan rasa syukur dan kegembiraan. Bai Yunseng menerima surat permintaan dari mereka dan menyimpannya di sakunya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para pemimpin suku, dia datang ke aula besar dan mencari Hei Loulan. Hei Loulan tidak menyelesaikan masalah administrasi tentara di aula besar, sebaliknya, dia bersantai di taman bunga. Bai Yunseng bergegas dengan cepat dan ketika dia melihat Hei Loulan, yang terakhir sedang bermain catur di paviliun danau. Hei Loulan mendengar niatnya dan pertama-tama menolaknya dengan tegas, tetapi ketika Bai Yunseng mendesaknya dengan alasan dan kata-kata ramah, Hei Loulan perlahan menjadi kurang ketat saat dia berkata, bagaimana dengan ini, saya bisa membiarkan suku-suku ini beristirahat dan pulih sementara, tetapi mereka harus meminjamkan semua cacinggu mereka. Pasukan saya akan terus maju, tetapi kami tidak dapat mengurangi kekuatan kami hanya karena ketidakhadiran mereka. Setiap cacinggu yang mereka pinjamkan akan memberi mereka hak atas satu orang yang bisa beristirahat, cacinggu peringkat 2 akan membebaskan Master Gu peringkat 2. Cacinggu peringkat 3 akan membebaskan Master Gu peringkat 3, dan seterusnya. Pemimpin suku Tuhan bijaksana dan penuh belas kasihan, saya akan berterima kasih kepada pemimpin suku atas kemurahan hatinya atas nama semua suku yang berbeda dan anggota suku mereka. Bai Yunseng tahu ini adalah hasil terbaik yang bisa dia dapatkan, jadi dia kembali dan memberi tahu semua pemimpin suku tentang hasil ini. Para pemimpin suku saling memandang saat mereka merenungkan hal ini, akhirnya menerima kondisi ini. Cacing Gu adalah fondasi dan dasar dari seorang Gu Master. Cacing Gu yang dipinjamkan mudah rusak. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka sendiri. Korban yang dihadapi suku-suku ini terlalu parah.
Keesokan harinya, Hei Loulan memerintahkan pasukan spanduk hitam untuk pergi ke tempat peristirahatan masing-masing suku dan mengumpulkan cacinggu mereka. Terlambat bukanlah pilihan. Dia juga mengirim Bai Yunseng untuk mengendalikan situasi dan menyelesaikan masalah administratif yang relevan. Setelah 3 hari, masalah ini akhirnya diselesaikan. Bai Yunseng kembali dan melapor kepada Hei Loulan, yang mengundangnya ke jamuan makan. Selama perjamuan, Hei Loulan mengangkat cangkir anggurnya sambil berkata, "Tuan tua, silakan minum. Itu adalah keberuntungan besar kami bahwa Tuan tua bergabung dengan suku kami, memungkinkan tentara menghadapi korban dan cedera yang jauh lebih sedikit. Tuan tua, Anda menghidupkan kembali banyak orang, Anda telah mencapai perbuatan besar. Saya tidak layak mendapat pujian seperti itu, tetapi kita harus mencoba yang terbaik dalam berbagai hal, apakah kita berhasil atau tidak terserah surga. Dengan surga umur panjang mengawasi kita, kita hanya bisa melakukan yang terbaik." Bai Yunseng menunjukkan ekspresi malu, menjawab sambil mengangkat cangkirnya. Ujian Hei Loulan mengingatkannya pada Gao Yang dan Zhu Zai. Sebenarnya, sejak dia kembali dari Aula Darah, setiap kata pujian yang dia dengar terasa seperti penghinaan, seperti komentar sarkastik yang mencambuk jiwanya. Tetapi hari ini, setelah menyelesaikan masalah ini, dia menyelesaikan konflik antara suku Hei dan banyak suku kecil dan menengah. Di satu sisi, dia menyelamatkan nyawa banyak Master Gu. Ini membuatnya merasa sedikit lebih baik. Dengan surga umur panjang mengawasi kita, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Hei Loulan meminum anggurnya dalam satu tegukan, meletakkannya sambil bergumam, menghela nafas. Kata-kata tuan tua sangat akurat dan artikulasi, itu benar-benar dikatakan dengan baik. Umur panjang surga mengawasi kita, jalan menuju masa depan dipenuhi dengan misteri dan keadaan yang tidak terduga. Sebagai manusia, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Penatua Bai telah melakukan yang terbaik, aku, Hei Loulan, harus melakukan hal yang sama juga. Bai Yunseng mendengar ini dan tiba-tiba merasa bahwa Hei Loulan memiliki arti tambahan dalam kata-katanya. Dia segera bertanya, "Tuan pemimpin suku, apa maksudmu dengan itu?" Hei Loulan tertawa terbahak-bahak. Dia hendak berbicara ketika Hei Su masuk dengan laporan. Tubuhnya berlumuran darah, ekspresinya hormat dan berhati-hati. Dia datang ke sisi Hei Loulan dan berkata, "Melapor kepada pemimpin suku Tuan, pasukan spanduk hitam tidak mengecewakan harapan Anda, kami telah menyelesaikannya dengan tepat." Bai Yunseng merasakan aura membunuh di sekitarnya dan memiliki perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Dia dengan cepat bertanya, "Apa maksudmu dengan menyelesaikannya dengan tepat?" "Hei Su, apa yang kalian selesaikan?" Hei Su tidak berbicara, dia mengangkat alisnya saat dia melirik Bai Yunseng, menunjukkan penghinaan di matanya terhadap sikap welas asih dan baik hati Bai Yunseng. "Hahaha, Tetua Bai. Ini persis seperti yang Anda katakan, kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Anda melakukan yang terbaik, dan saya melakukan hal yang sama. Saya harus melakukan semua yang saya bisa untuk menerobos putaran, dan menyelesaikan misi yang diberikan kepada saya oleh tetua tertinggi. Katakan padaku, orang-orang ini melarikan diri di tengah tugas kita, kejahatan apa yang telah mereka lakukan? Mereka dapat berkembang sejauh ini karena mereka mengandalkan saya. Mengambil keuntungan ketika mereka bisa, dan bersembunyi ketika ada masalah. Apakah ada hal yang mudah dan sederhana di dunia ini? Jika semua orang seperti itu, apakah pasukanku perlu ada lagi? Apakah akan ada orang yang tersisa yang akan menantang putaran denganku?" Hei Loulan mengatakan ini dengan nada tajam dan tegas, matanya bersinar dengan cahaya yang kejam. Mengatakan ini, tidak perlu menyebutkan apa tugas yang diberikan kepada pasukan spanduk hitam. "Hei Loulan, kamu." Bai Yunseng berdiri dalam sekejap. Dia menatap Hei Loulan dengan tatapan marah, dia menunjukkan keterkejutan, kemarahan, dan bahkan kebencian di wajahnya. Kurang ajar. Hei Su tidak senang dan hendak menyerang, tetapi Hei Loulan mengulurkan tangannya dan menghentikannya. "Penatua Bai, jangan lupakan statusmu saat ini." Hei Loulan menjauhkan ekspresinya yang kejam dan menuangkan secangkir anggur lagi dengan acuh tak acuh. Bai Yunseng mengepalkan tinjunya, tubuhnya menggigil karena murni amarah. Dia menatap Hei Loulan dengan terpikat, dia ingin memarahinya, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Hei Loulan terkekeh, menuangkan secangkir anggur untuk Bai Yunseng secara pribadi,
Tuan tua, duduklah, pemandangan yang indah dan santai dipasangkan dengan anggur dan makanan yang enak, kita tidak boleh membiarkannya. Kacau anggur dan makananmu yang enak. Bai Yun Seng menyapu lengan bajunya dengan marah, dengan benturan keras, semua cangkir anggur jatuh ke lantai. Hei Loulan tidak tergerak, sebaliknya dia menunjuk ke piring di atas meja sambil tertawa keras, Penatua Bai, ini adalah perjamuan untuk merayakan kesuksesanmu. Jika bukan karena dukunganmu, mengapa mereka sangat mempercayai kami dan meminjamkan gu mereka? Karena mereka tidak membawa cacing gu mereka, pasukan spanduk hitam saya dapat dengan cepat menukik masuk dan menjatuhkan mereka, dengan mudah melenyapkan mereka. Aku tidak punya siapapun selain kamu untuk berterima kasih untuk ini. Bai Yun Seng mendengar ini dan merasa seperti petir telah menyambarnya, dia terhuyung-huyung mundur 3 langkah saat wajahnya menjadi benar-benar pucat seperti kertas. Hei Loulan, kamu benar-benar yang tidak bermoral. Tidak bermoral. Saya tidak percaya ini, Anda mengatakan hal-hal naif seperti itu. Penatua Bai, Anda juga pernah menjadi pemimpin suku muda dari sebuah suku, setelah hidup selama bertahun-tahun, apakah Anda tidak melihat realitas dunia ini? Apa yang disebut urusan politik ini selalu kotor. Bai Yun Seng ingin menegurnya, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa dia katakan. Dia mendengus dingin, berbalik dan pergi, berjalan keluar dari aula dengan cepat bahkan tanpa berbalik sekalipun. Tuan pemimpin suku, haruskah saya mengirim orang untuk mengawasi Bai Yun Seng? Hei Su bertanya. Hei Loulan mengangkat cangkir anggurnya, ekspresinya polos, tanpa sedikit pun kegugupan. Dia melirik punggung Bai Yun Seng saat dia tertawa dingin, Bai Yun Seng hanyalah seorang gu master penyembuhan, apa yang perlu ditakuti? Reputasinya. Hehe, setelah masalah ini, siapa yang berani percaya padanya lagi? Perbuatan baik luput dari perbuatan baik, sementara perbuatan buruk melakukan perjalanan 1000 li. Hei Su mendengar ini dan jantungnya melonjak, siapapun yang memegang posisi politik tinggi memang seorang skema yang tak terduga. Pada titik ini, dia bisa melihat bahwa tindakan Hei Loulan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Pertama, dengan menyebabkan pertumpahan darah di suku-suku kecil dan menengah ini, dia menciptakan contoh untuk ditunjukkan kepada yang lain. Kedua, dia bisa menekan Bai Yun Seng, membuatnya mengerti status apa yang dia pegang saat ini. Ketiga, untuk menyerang reputasi Bai Yun Seng, untuk memperkuat kekuatan politiknya sendiri. Bai Yun Seng berjalan cepat menuju lokasi kejadian. Pembantaian telah berakhir, untuk menciptakan lebih banyak ketakutan pada orang-orang, Hei Loulan tidak memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan area tersebut. Bai Yun Seng melihat sekeliling, ekspresinya memutih, dan hatinya menggigil. Istana suci diwarnai dengan darah, mayat ada di mana-mana di tanah. Bukan hanya pria dewasa yang kuat, bahkan ada yang tua, yang lemah, wanita dan anak-anak. Beberapa dari mereka membuka mata lebar-lebar, meninggal dengan kematian yang marah, beberapa dari mereka dipotong lengan dan kakinya, beberapa dipotong menjadi 2, itu adalah pemandangan yang mengerikan, beberapa memiliki pakaian yang berantakan, ekspresi mereka bengkok dan dalam kesakitan, terbukti bahwa mereka telah dipermalukan dengan cara yang tidak manusiawi sebelum mereka meninggal. Semua ini, itu semua disebabkan oleh saya. Jika bukan karena saya mempercayai Hei Loulan, jika bukan karena saya mencoba menengahi ketegangan antara keduanya, saya terlalu bodoh, saya terlalu naif. Saya tidak berhasil melihat niat jelek dan jahat Hei Loulan. Semua orang ini, mereka semua mati karena mereka menaruh kepercayaan mereka padaku. Tubuh Bai Yun Seng menggigil, bau darah yang menyengat menyerangnya, dan pemandangan lautan mayat yang tergeletak di tanah menyebabkan dampak besar pada keadaan pikirannya yang rapuh. Punggungnya membungkuk, angin sepoi-sepoi bertiup ke arahnya dan menyebabkan janggutnya bergerak sedikit, dia memiliki kerutan yang dalam dan ekspresi linglung, tinjunya mengepal erat, tanpa suara mengungkapkan kesedihan, penderitaan, penyesalan, dan kesalahan diri sendiri yang dia rasakan jauh di lubuk hatinya. Plop, dia berlutut di tanah dengan lemah, mengangkat dirinya dengan tangannya saat darah mewarnai telapak tangannya, lututnya, dan celananya dengan warna merah cerah. Maafkan aku. Bai Yun Seng menangis deras, sekaligus, wajahnya seperti sungai yang meluap. Ini orang baik, meskipun ada juga kegelapan di hatinya, pada akhirnya, ada teror besar ketika seseorang berada di antara hidup dan mati.
Menghadapi kematian, orang normal mana yang tidak akan kehilangan dirinya sendiri? Jauh, di sudut tersembunyi, Fang Yuan telah mengamati ini dengan saksama dan diam-diam. Dia menyaksikan adegan itu terungkap dengan matanya sendiri. Ternyata keberuntungan peti mati hitam mewakili bencana parah yang akan mengancam nyawanya. Pemusnahan suku-suku ini adalah bukti terbaik dari itu. Sementara itu, energi kematian di tubuhnya lebih dari puluhan kali lebih tebal dari anggota suku-suku ini, bahkan 100 kali lebih tebal. Hehe, ini sangat menarik. Keberuntungan ya. Bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum dingin dan arogan. Dia ingin melihat apakah apa yang disebut nasib buruk ini dapat menghentikannya dalam langkahnya. Dalam hidup ini, tidak ada orang, alasan apapun, atau kesulitan apapun yang dapat memengaruhi tekadku untuk bergerak maju. Tatapannya dingin dan masih seperti es, melihat ke arah Bai Yun Seng. Siapa bilang orang baik akan dihargai? Memikirkan hal ini, ekspresi dingin Fang Yuan berubah menjadi ekspresi yang memiliki sedikit sarkasme. Kalau begitu izinkan aku membantumu. Dia mengaktifkan cacing gunya secara rahasia, membentuk suara ilusi yang tidak dapat dilacak, saat gelombang suara memasuki telinga Bai Yun Seng satu persatu. Keadaan pikiran Bai Yun Seng hampir runtuh. Pikirannya sangat rentan terhadap pengaruh. Pada saat ini, dia bisa mendengar suara, terdengar seperti Gao Yang dan Zhu Zai. Aku percaya padamu. Kamu pasti akan menyelamatkan kami, bukan? Tuan tua, Anda adalah dermawan kami. Kami berterima kasih padamu, kami bersedia mempertaruhkan nyawa kami untuk maju dan membantumu. Ah! Bai Yun Seng tiba-tiba berteriak, tiba-tiba membuka matanya. Dengan penglihatannya yang kabur karena air matanya, dia melihat genangan darah di tanah. Genangan darah beriak, saat mimpi buruk yang menghantuinya muncul sekali lagi, gambar Gao Yang dan Zhu Zai sekarat dari lautan binatang berdarah. Tubuh Bai Yun Seng bergidik, dia masih seperti patung, tetapi saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan seluruh energinya. Aha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 . Suaranya yang melengking dan serak bergema di rumah jagal berdarah ini. Hehehe, hihihi, hahaha. Ketika teriakannya berakhir, Bai Yun Seng mulai tertawa seperti orang gila. Tawanya mengandung perasaan gila, tetapi juga kemarahan dan kesedihan, ada juga jejak ejekan terhadap dirinya sendiri, terhadap dunia fana. Gila, dia gila. Penatua Bai telah menjadi gila. Guru Gusuku Hei di sekitarnya berteriak kaget. Sementara itu, Fang Yuan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia adalah seorang transmigran, dan juga telah mengalami kelahiran kembali. Pengalaman hidupnya yang kaya telah memungkinkannya untuk memahami psikologi orang pada tingkat yang sangat tepat. Bai Yun Seng adalah orang yang sangat baik. Tapi tindakan bawah sadarnya di aula darah mirip dengan pengkhianatan. Tindakan ini menciptakan kecurigaan, keraguan, dan penyangkalan yang dia rasakan terhadap dirinya sendiri dalam hal nilai-nilai pribadinya. Jika seseorang menyangkal dirinya sendiri, dan mencurigai dirinya sendiri, maka dia tidak diragukan lagi akan jatuh ke dalam jurang penderitaan yang dalam. Sangat jelas, Bai Yun Seng sangat kesakitan, dia merasa bersalah di hatinya, hampir setiap malam, dia tersiksa oleh mimpi buruk yang sama. Baginya untuk menerima bahwa dia memiliki semacam karakter tercela dan rendah hati sebagai fakta, tidak mungkin untuk melakukannya. Seluruh hidupnya berkisar pada keadilan dan kebajikan, dia telah berjalan di jalan ini terlalu lama, dia ingin kembali ke sana, tetapi dia tahu bahwa di bagian terdalam hatinya, tindakan ini membentuk penghalang yang tidak bisa dia lewati. Dia terjebak di jurang penderitaan, tenggelam semakin dalam dan lebih dalam semakin dia berjuang. Permintaan para pemimpin suku terhadapnya adalah kesempatan yang dia miliki menuju keselamatan, dan penebusan atas kesalahannya. Jika dia benar-benar bisa berhasil, itu tidak dapat disangkal adalah obat terbaik baginya untuk membayar dosa-dosanya, dan dia akan dapat mengampuni dirinya sendiri. Tapi kenyataannya, Hei Loulan memerintahkan pembantaian massal, bahkan tidak meninggalkan satu wanita atau anak pun. Hal ini pada gilirannya menyebabkan Bai Yun Seng menjadi asisten terbesar dalam pembunuhan ini. Obatnya berubah menjadi racun menusuk jantung, racun yang kuat menyebabkan dia kehilangan dirinya sendiri, kondisi mentalnya hampir rusak. Pada saat ini, Fang Yuan mendorongnya dengan ringan, akhirnya menyebabkan Bai Yun Seng meledak, pecah dari bagian terdalam hatinya. Mungkin hanya Fang Yuan yang bisa memahaminya pada saat ini.
Dengan kata lain, setelah mencari melalui jiwanya, Fang Yuan, yang telah melihat seluruh hidup Bai Yun Seng, dapat dikatakan mengenalnya secara intim. Tapi kenyataan yang kejam adalah, orang ini bukan kerabat atau temannya, dia adalah musuh yang berkomplot melawannya. Fang Yuan, yang tersembunyi dalam kegelapan mendengarkan tawa Bai Yun Seng, memandang dengan ekspresi penghargaan, tersenyum ringan. Ini adalah orang tua yang terhormat dan menyedihkan, dia berteriak dengan paru-parunya, dalam tawanya, di wajahnya penuh air mata, dia mempertanyakan dirinya sendiri, dia mempertanyakan kekejaman dunia fana ini, takdir bermain-main dengannya dan dia tidak berdaya untuk melawan. Jika kamu bahkan menyangkal dirimu sendiri, apa yang bisa kamu lakukan? Fang Yuan bergumam ringan, tatapannya sedalam malam. Pergi ke aula darah lagi dan coba tantang putaran. Tidak, jika Anda ada di sana, pikiran Anda akan penuh dengan gambar Gao Yang dan Zhu Zai. Pergi mencari bantuan. Siapa yang dapat membantu Anda sekarang? Hei Loulan, dapat diasumsikan bahwa Anda baru saja berselisih dengannya. Atau lebih tepatnya, bahkan jika kamu berhasil mendapatkan umur Gu, apakah kamu bisa menggunakannya dengan tenang? Hehe, kamu saat ini, pilihan apa yang mungkin kamu miliki? Pilihan apa yang masih bisa Anda buat? Menyangkal diri sendiri, berkubang dalam mengasihani diri sendiri, merasakan sakit dan kesedihan yang hebat, Anda, orang yang menghadapi ujian hati nurani Anda, pilihan apa yang Anda miliki? Di hati Fang Yuan, jawabannya menjadi lebih jelas. Jadi, silakan dan buat keputusanmu, kuharap kamu tidak akan mengecewakanku. Dalam kegelapan, tatapan Fang Yuan bersinar saat dia melihat Bai Yun Seng yang gila. Bai Yun Seng tertawa terbahak-bahak, suaranya pahit seperti dia sedang meratap. Dia merobek pakaiannya, saat air mata dan lendir bercampur di wajahnya, dia tidak memiliki sikap ahli negara puncak peringkat 5 pada saat ini. Dia adalah seseorang yang takut mati, tetapi dia juga orang baik yang didorong ke sudut oleh dunia fana yang kejam dan dingin ini. Sebenarnya, dia lebih seperti orang yang menyedihkan. Sejak beberapa waktu lalu, angin sepoi-sepoi mulai bertiup. Angin berangsur-angsur tumbuh lebih besar dan lebih besar, saat awan terbentuk di langit. Dengan Bai Yun Seng sebagai pusatnya, lingkungan berubah dengan tenang dan cepat. Semacam perubahan mistis telah dimulai, langit dan bumi mulai bergetar. Kamu tidak mengecewakanku pada akhirnya. Fang Yuan sangat bersemangat, dia pergi dan menghilang tanpa jejak. Dia dengan cepat melakukan perjalanan jauh, mundur. Karena, itu bukan lelucon ketika seorang Gu Master maju menjadi abadi. Segera, angin dan awan menjadi liar, saat langit dan bumi berubah. Awan hitam gelap dan tebal tampak seperti akan runtuh kapan saja, menghancurkan istana suci. Di dalam dan di luar istana suci, teriakan bisa terdengar di mana-mana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka panik. Ini, mungkinkah? Beberapa orang dengan pengetahuan dan pengalaman yang lebih besar menatap pemandangan megah ini dengan ekspresi tercengang. Pergi selidiki, pergi selidiki. Siapa itu? Di aula, Hei Loulan berteriak dengan marah. Tuhan, ini Bai Yun Seng. Hei Su berkeringat penuh saat dia tersandung ke aula dan melaporkan hal ini. Ekspresi Hei Loulan membeku, dia diam seperti patung sejenak. Beberapa napas kemudian, dia bereaksi dan berteriak dengan ekspresi bengkok, mundur. Perintahkan semua orang untuk meninggalkan istana suci. Tentu saja, mereka yang ingin mati bisa tinggal di sini. Bersambung.